Assalamualaikum, saya Abdurrahman, mahasiswa semester 4 Universitas Dian Nusantara, kelas 1 siang, kampus Cibubur, program studi Teknik Informatika. Terima kasih kepada Pak Henry Septanto, Magister Komputer, selaku dosen yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama masa perkuliahan. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun material, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kiranya nanti ada yang kurang jelas dalam penyampaian ingin bertanya atau ada yang kurang bersependapat, silahkan langsung ketik di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Saya akan mulai dengan bismillah. Universitas Dian Nusantara, Project UAS Multimedia. Daftar isi yang nomor 1 jenis-jenis dan contoh aplikasi berbasis multimedia, nomor 2 sumber daya multimedia, yang ketiga proses produksi konten multimedia. Jenis-jenis dan contoh aplikasi berbasis multimedia. Jenis-jenis multimedia ada dua, yaitu multimedia linear, multimedia non-linear, atau multimedia interaktif. Yang kedua itu ada contoh-contoh aplikasi multimedia. 1.1 jenis-jenis multimedia. Yang A, multimedia linear, adalah jenis multimedia yang berjalan lurus, yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Contohnya yaitu film atau video, sinema atau bioskop, dan televisi. Multimedia non-linear atau multimedia interaktif adalah multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat memberikan interaksi antara media dengan pengguna. Contohnya itu ada aplikasi game, dan berikut contoh aplikasi lainnya. 1.2 contoh aplikasi multimedia. A, ada aplikasi bidang produksi, lalu B, aplikasi bidang pelayanan keuangan, yang C, aplikasi bidang sistem informasi, D, aplikasi otomatisasi kantor, E, aplikasi bidang travel, F, aplikasi sosial media, G, aplikasi marketplace, H, aplikasi rumah sakit. Baik contohnya yang seperti sosial media ada Facebook, ada Instagram, dan lain sebagainya. Marketplace ada Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Rumah sakit juga banyak ya, seperti Hermina, dan lain sebagainya. Untuk otomatisasi kantor ada absensi, laporan kantor, dan lain sebagainya. Yang 2 titik sumber daya multimedia. Yang kedua ya, terbagi ada dua, yaitu ada perangkat keras multimedia dan ada perangkat lunak multimedia. 2.1 perangkat keras multimedia, yang A ada scanner, B ada kamera, C ada CD-ROM, data storage atau tempat penyimpanan data seperti USB, hard disk, SSD, dan sebagainya. Yang D ada video board, VGA, video graphic array, lalu ada E, sound card, speaker, dan mikrofon jack ya. 2.2 perangkat lunak multimedia. A, sistem operasi atau operation system. Ada contohnya itu Windows, Unix, Linux, macOS, dan sebagainya. Lalu bahasa pemrograman juga contohnya ada C++, Power Builder, Delphi SQL, Visual Basic, dan Java. C, aplikasi multimedia seperti grafik, 2D, PowerPoint, CapCut, dan Filmora. Perangkat pengolah teks misalnya ada OpenWriter, KeyWriter, dan AbiWord. Yang ketiga, proses produksi konten multimedia. Siklus produksi konten multimedia terbagi menjadi 3, yaitu ada pre-production, persiapan atau sebelum produksi, ada production atau ketika memproduksi, lalu ada post-production, setelah memproduksi. Selanjutnya ada digitalisasi, yaitu ada image atau gambar, dan juga ada audio atau suara. Audio sampling, lalu ada editing dan authoring. 3.1 siklus produksi konten multimedia. Yang A, pre-production, meliputi proses penuangan ide proposal produk, perencanaan produk, proses produksi, penyusunan dokumentasi, dan lain sebagainya. Lalu B, production, terdiri dari pembuatan konten multimedia yang diperlukan, pemrosesan konten, pembuatan program atau software yang diperlukan, revisi desain, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah production itu ketika sedang memproduksi produksi. Kalau pre-production adalah sebelum atau perencanaan ketika kita ingin memproduksi. Dan selanjutnya adalah post production, setelah kita memproduksi. Ya, di antara lainnya ada proses pengujian beta version, mengevaluasi dan merevisi software atau konten berdasarkan dari hasil pengujian versi beta, merilis golden master,
atau video produk dari produk multimedia tersebut, lalu menyimpan semua material yang dipakai dalam proses produksi. Produk dengan tahap Golden Master ini akan dipasarkan, dipublikasikan melalui multimedia communication yang memungkinkan. Ini adalah siklus proses produksi konten multimedia, mulai dari pre-production, yaitu penuangan ide, dilanjut dengan productionnya, pembuatan konten multimedia, lalu dilanjut dengan post production atau setelah produksi, merilis produk multimedia. 3.2 yaitu digitalisasi. Di sini ada image atau gambar menggunakan kamera digital, kemudian dapat dilakukan image processing ya pada komputer secara digital dengan berbagai software, diantara dalam menggunakan Microsoft Paint, DV Pro, Photoshop Pro, Core, Photopaint dan sebagainya. Lalu juga ada audio ya, kompresi atau penempatan data memungkinkan data audio atau jenis lainnya yang berukuran besar ditekankan atau dikompres menjadi jauh lebih kecil. Bisa memperkecil data dari 10 kali bahkan 100 kalinya. Sebagai contoh, nisbah kompresi data audio MP3 biasanya berkisar pada angka 11:1 bila dikompresi pada bitrate 128 KB per second kbps. Audio sampling. Ini transformasi dari sinyal continuous time dependent ke data discrete ya. Quantized amplitude signal atau sampling size per bit, terus sampling interval antara pengambilan data, sampling rate per frekuensi sama dengan banyaknya sampling per detik atau satuannya yaitu Hz. Hertz, gelombang suara analog tidak dapat langsung direpresentasikan pada komputer. Komputer mengatur amplitude pada satuan waktu tertentu untuk menghasilkan jumlah angka. Tiap satuan pengukuran ini dinamakan sampel. Ya, untuk ini adalah perhitungan berdasar ya dari audio sampling, tapi untuk saat ini tidak sudah banyak aplikasi yang memudahkan ya untuk mengatur baik itu dari sisi suara, pengompresan dan juga sisi waktu menggunakan banyak banget aplikasi ya. Seperti yang saya gunakan, saya menggunakan CapCut ya. Itu sangat membantu kita untuk membantu pemrosesan semua ini. Lalu selanjutnya ada editing software ya. Editing software multimedia memberikan kemampuan untuk membuat video atau rekaman audio. Editing yang baik membutuhkan waktu dan beberapa keterampilan software aplikasi yang digunakan untuk editing, misalnya GarageBand, Audacity, iMovie, dan Adobe Premiere Element. Paket audio dapat mengedit percakapan panjang, memotong jeda, dan menambahkan musik atau sulit suara perkenalan. Kedua, GarageBand untuk Mac ya, dan juga Audacity untuk PC bebas. Art dan yang solid yang menggunakan semua fungsi yang mungkin dibutuhkan. Art video dapat memotong bagian yang tidak diinginkan, menampilkan bagian yang berbeda bersama-sama, dan overlay grafis dan tag bersamaan ya. Ini juga sama ya, dasar dari audio sampling ya. Dasar dari editing software. Lalu dilanjutkan authoring. Nah, ini melibatkan menyusun strukturisasi dan menyajikan informasi dalam bentuk dokumen yang dibuat beberapa media. Secara tradisional ini adalah diterapkan pada produksi dokumen teks statis. Dengan munculnya sistem multimedia digital yang dapat menggabungkan teks, audio, dan gambar bergerak ya. Proses authoring telah menjadi jauh lebih kompleks. Sistem multimedia interaktif kemungkinan pengguna untuk mengubah konten yang disajikan dan karena itu menambah tingkat kompleksitas proses auto-rating. Kekuatan pendorong di balik auto-rating semua adalah kebutuhan manusia untuk berkomunikasi. Ya, auto-rating, terus tadi ada editing ya, dan juga ada audio sampling. Ini digitalisasi juga, mungkin digitalisasi bisa menggunakan aplikasi untuk image tersendiri ya, khususnya untuk image dan khususnya untuk audio, terbagi menjadi dua. Sedangkan untuk audio sampling, editing, dan authoring ini bisa dilakukan bersamaan dengan menggunakan aplikasi seperti CapCut ya. Itu bagus sekali ya, saya rekomendasikan ya. Selanjutnya daftar pusaka. Semua materi yang saya tuangkan atau saya
bawakan tadi semuanya saya dapat dari Pak Henry Septanto 2024 modul pertemuan 9, 10, dan 11 Sistem Multimedia Jakarta. Terima kasih. Ya, penutupnya kiranya sudah cukup. Kita tutup dengan alhamdulillah. Semoga kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan terbaik pastinya. Saya mohon maaf apabila ada penyampaian atau kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Dadah.